Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di video praktikum keempat ya pada mata kuliah Mobile Programming. Jadi hari ini kita akan bukan membuat ya sebenarnya, tetapi memodifikasi project yang sudah kita kerjakan di praktikum yang kedua. Jadi praktikum dua praktikum sebelumnya ya, praktikum 2. Jadi project dari praktikum 2 nanti akan kita modifikasi sedikit untuk kita tambahkan event dan kita tambahkan interface berupa pop up dan pop over ya, seperti itu. Jadi tema kita hari ini adalah berkutat pada event dan interface pop up dan pop over. Nanti seperti apa? Nah, itu. Jadi syarat untuk melakukan praktikum kali ini kita harus punya praktek yang kita hasilkan, project yang dihasilkan dari praktek 2 ya, 2 praktek yang lalu, karena praktek sebelumnya kita membahas tentang Mobile Development Framework ya, Cordova itu. Sekarang kita balik ke projectnya. Kita buka terlebih dahulu, kita cek project yang kemarin masih normal apa tidak. Localhost mobile 2 kita cek. Nah, ini masih ya, ternyata kita coba isi misalkan masih normal juga, reset juga oke. Jadi nanti kita akan memodifikasi ini untuk ditambahkan beberapa interface dan beberapa event, bukan beberapa nanti ya. Oke. Untuk panduannya udah saya siapkan. Jadi ini ya panduannya, modul praktikum 4, membuat event pop up dan pop over interface. Nah, kita baca aja langkahnya. Jadi kita siapkan project 2 ya, kemarin di folder mobile 2. Kemudian kita edit indeksnya, nanti kita buka filenya ini ya. Kita siapkan terlebih dahulu. Jadi konsep awal adalah di sini sesuai dengan panduan praktikumnya. Di sini adalah ada 2 praktikum sebenarnya. Ini praktikum pertama, nanti ada praktikum lagi yang kedua tentang interface ya. Tadi tentang proses. Jadi di sini saya membuat sebuah konsep di mana kita akan menghitung berapa jumlah karakter yang kita ketikkan di sini. Jadi di sini nanti misalkan saya ngetik seperti ini, maka dia akan menghitung saya sudah ngetik berapa karakter. Seperti di zaman HP-HP jadul Nokia dulu ya. Itu kan memang tarif untuk karakter itu berbeda, maka ada penghitungan kurang berapa karakter gitu. Jadi dihitung. Tapi di sini nanti yang saya hitung adalah berapa jumlah karakter yang sudah ditulis, misalkan seperti ini kan. Nah, nanti akan saya tempatkan di sebelah nama mahasiswa ini. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan sesuai panduannya adalah perhatikan sintak ini. Jadi kita cari sintak untuk input tipe teks yang isian mahasiswa ini ya. Saya cari terlebih dahulu. Nah, ini saya ketemu di baris ini 27 sampai 34 ini ya. Kan ini nama mahasiswa ini kan. Berarti ini baris 27 sampai 34 ini adalah pembentuk interface yang ini. Nah, kemudian perintahnya disuruh apa? Tambahkan yang warna biru. Oke. Berarti ini harus diberi ID. Jadi ini ada hubungannya dengan yang kita bahas di teori kedua ya. Jadi identifier untuk objek HTML itu adalah by class dan by ID. Di sini kita menggunakan by ID karena cocoknya by ID. Kalau kelas kan dipakai rame-rame, dipakai banyak objek, tetapi kalau ID hanya dipakai satu objek. Di sini kita beri ID LBLNM. Jadi kita beri ID di nama mahasiswa ini, dan jangan lupa ininya ada angka ini ya. Kita siapkan interface seperti ini. Nah, kita copy LBLNM ini, kita copy di ini. Nah, di sini. Nah, jadi div ini ber-ID. Karena dia ber-ID, maka JavaScript bisa untuk memanipulasi atau memodifikasi baris ini nanti.
Nah, gitu ya. Kemudian ini kita kasih angka, jadi nanti hasilnya di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi saya nambahkan ID agar div ini bisa kita modifikasi. Kemudian di setelah nama ini ada ini. Kita kasih format untuk jumlah penghitungannya di sini ya. Kita simpan. Oke, kita lanjut. Kemudian kita tambahkan event ya. Event di input tipe teks. Di sini kita kasih event onKeyUp. OnKeyUp saya copy dulu, nanti saya jelaskan habis ini. OnKeyUp berarti di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kenapa ini saya tambahkan di sini? Karena event itu ditempatkan di objek ini. Jadi saat saya menulis karakter di teks ini ya dengan ID teks nama ini, maka event ini akan jalan. Kok bisa tahu event ini jalan? Eventnya adalah onKeyUp. Jadi setelah saya melepaskan tombol, maka JavaScript akan memanggil function hitung karakter, gitu ya. Jadi onKeyUp itu berbeda dengan onKeyDown. Kalau onKeyDown itu function dijalankan saat tombol ditekan, tapi kalau onKeyUp sesudah tombol itu ditekan kan dilepaskan. Berarti onKeyUp itu setelah dilepaskan tombol itu, maka dia akan menjalankan function hitung karakter, gitu ya. Karena konsepnya menghitung karakter itu setelah tombol dilepas, gitu kan. Kalau masih ditekan berarti belum, tapi kalau sudah dilepas berarti sudah dihitung karakternya, gitu ya. Di sini jadi saat saya mengetikkan sesuatu di teks ini, teks dengan ID teks nama, maka saat saya melepaskan tombol di keyboard, maka dia akan menjalankan function hitung karakter, gitu ya. Jadi ini efek onKeyUp. Kita balik ke panduannya. Ini sudah, berarti sekarang ini langkah berikutnya adalah kita membuat sebuah function yang bernama hitung karakter sesuai dengan yang ada di sini. Jadi function ini belum ada, cuman kita rancang nanti functionnya bernama ini, gitu ya. Kita buat function yang bernama hitung karakter, kita copy di sini. Kita tempatkan di mana? Di dalam script, di bawah function yang lain, misal di sini. Kita tata, jangan lupa. Nah, di sini adalah function hitung karakter. Efeknya apa? Jadi di dalam hitung karakter itu, yang pertama adalah pada baris 82, var nama. Jadi membuat variabel nama yang diisi dari nilai yang ada di dalam objek yang ber-ID txt nama. Ber-ID karena di sini pakai pagar dan txt nama ini ID dari teksnya, maka dia akan mengambil nilai dari objek teks yang ber-ID txt nama. Nilainya akan disimpan ke dalam variabel nama. Di sini ya. Kemudian bawahnya saya bikin variabel namanya var jumlah JML ya, var JML. Jadi saya bikin variabel namanya JML yang diisi dari nama.length. Nama adalah variabel yang di atas, length itu untuk menghitung jumlah atau panjang karakter. Jadi maksudnya adalah nama.length itu mengambil berapa banyak karakter yang ada di variabel nama. Jumlah tersebut atau panjangnya tersebut akan disimpan ke dalam variabel JML, gitu ya. Kemudian bawahnya lagi $pagar LBLNM. Jadi jika itu berupa inputan, maka untuk mengambil nilainya atau mengisi nilainya kita menggunakan val. Tetapi kalau yang kita modifikasi itu berupa div atau objek HTML lain yang tidak berinteraksi dengan pengguna, semisal div ya, atau yang lain misalkan title, yang lain apalagi itu, maka kita tidak menggunakan val tapi menggunakan HTML. Jadi di sini juga konsepnya sama. HTML itu berarti akan mengisi nilainya, mengisi atau mengambil nilainya dari objek yang ber-ID LBLNM. Karena div ini
bukan objek yang bisa berinteraksi dengan pengguna, berbeda dengan input tipe teks yang bisa kita tulis. Div ini tidak bisa kita tulis langsung saat program jalan. Nah, itu makanya menggunakan HTML. Diisi apa? Diisi kata-kata nama mahasiswa, kemudian plus JML. Jadi di tengahnya disisipi dari JML ini, variabel JML, kemudian plus tutup kurungnya gini ya. Plus itu untuk menambahkan karakter. Kalau di PHP pakai titik, kalau di JavaScript menggunakan karakter plus ini ya. Udah, fungsinya udah terbuat. Langkah berikutnya adalah sudah, tinggal kita coba ya. Langkah berikutnya adalah mencoba. Ini sudah terhubung dengan ini? Sudah, karena ada onKeyUp-nya. onKeyUp hitung karakter. Dia nanti akan menjalankan karakter ini. Kita simpan, kita jalankan dulu. Kita refresh. Gini ya. Ini masih berbunyi 0 nama mahasiswanya. Saya tulis. Nah. Maka dia akan menghitung jumlah karakternya 14. Kalau saya hapus pun juga sama. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi event ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kalau kita hapus seperti ini efeknya. Nah, kelihatan ya. Nah, oke. Untuk praktek yang pertama kita sudah berhasil ya. Jadi konsep prakteknya adalah kita tidak membuat project dari nol, tetapi akan meneruskan project-project yang sudah dihasilkan pada praktikum sebelumnya. Itu lebih cepat prakteknya dibandingkan kalau kita membuat dari nol projectnya ya. Oke, ini udah jelas dan gampang sekali untuk diikuti ya. Ini adalah praktek untuk event. Kemudian praktek yang kedua, di project yang sama kita akan tambahkan berupa tombol di sebelah sini pojok ya, di sini. Kemudian kalau ditekan nanti akan muncul pilihan, 3 pilihan. Yang salah satu pilihannya nanti bisa kita beri link ke pop up. Pop up itu sebuah view, bukan view ya. Pop up itu sebuah tampilan yang akan menutup satu aplikasi ini penuh, layar aplikasi ini, layar ini. Nah, kalau belum tahu pop up dan pop over bisa dilihat di ini di Framework 7 yang masih asli. Saya buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita cari pop up atau pop over. Pop over dulu ini ya. Nah, pop over itu seperti ini. Nah, muncul pilihan seperti ini. Nah, ini namanya pop over. Kalau pop up muncul seperti ini. Nah, ada tampilan lagi yang menutupi view. Nah, seperti ini namanya pop up. Nanti kita akan bikin dua bentuk ini. Silakan siapkan project hasil praktikum sebelumnya. Oke, sudah siap di sini, sudah siap. Kemudian tambahkan sebuah tombol berupa icon pada navbar. Navbar itu ini. Navbar itu ini ya. Ini. Navbar itu ini. Dan posisikan pada sebelah kanan. Perlu diketahui dalam kelas navbar ini terdapat 3 div, yaitu div class left, div class right, dan div class title sliding. Oke. Jadi sebenarnya di sini nanti dibagi 3 bagian. Kalau kita ingin icon yang sebelah kiri itu dinamakan div class left bloknya. Kalau tengah ini title sliding, sebelah kanannya adalah div class right. Gunakan div class right dan tempatkan di dalam tag div class navbar inner dan posisi sejajar dengan div class title sliding. Kita copy terlebih dahulu ya. Kita copy. Dipaste di mana? Kita cari navbar. Navbar inner. Nah, navbar inner sebenarnya ada 3, tadi saya jelaskan ada 3 bagian ya. Left, title sliding, div class right. Left, title sliding, right. Nah, berarti kita tempatkan di sini sejajar dengan title sliding. Paste di bawahnya. Kita tata terlebih dahulu ya. Begini. Jadi dia menggunakan A ya. A dengan kelas link icon only.
Style colornya white karena saya pakai warna putih karena background biru biar kelihatan bagus. iClass F7 icons. Jadi kita menggunakan icon dari F7 yang jenis ikonnya more vertical fill seperti ini. Kita coba terlebih dahulu hasilnya bagaimana. Kita cek apakah ada yang salah ya. Misalkan kalau saya ganti, kita cek terlebih dahulu. Di sini ternyata tidak muncul. Di sebelah sini ya. Nah, kalau ditekan bisa, ini berarti A-nya jalan. Jadi ini jalan. Tetapi mungkin salah menulis nama icon ini ya. Ya, kita cek terlebih dahulu di online aja untuk memastikan. Jadi ini ternyata more vertical fill sudah tidak ada sepertinya. Nah, ini bisa ditekan berarti ini memang sudah keluar A-nya. Kita tinggal tulis ikonnya. Kita cek di framework7.io. Kita pilih icon ya. Kita cari di sini nanti. Nah, ternyata more verti ini sudah tidak ada di sini. Jadi kita pakai icon yang lain ya. Jadi kita cari di sini icon yang akan kita tempatkan di pojok kanan atas yang bagaimana. Saya cari terlebih dahulu. Kita cari, saya pingin yang ini ternyata namanya adalah ellipsis vertikal. Kita copy ini ya. Kita copy. Kita gantikan untuk yang more vertical fill. Simpan, kita jalankan lagi aplikasinya. Nah, muncul ya. Ternyata kata-kata more vertical fill ini sudah tidak digunakan oleh Framework 7. Gantinya adalah ellipsis vertikal. Nah, ini ikonnya ya. Oke, udah keluar. Kalau ditekan gini kelihatan bisa, tapi tidak berefek apa-apa karena memang kita belum ngasih efek pada ini, link ini. Nah, lanjut ke berikutnya. Kemudian kita ke langkah ini nomor 3 ya. Jadi setelah kita berhasil membuat yang icon di sebelah pojok kanan atas ini, maka langkah berikutnya adalah ini, membuat opsi berupa popover. Jadi kita membuat popovernya ya. Kita membuat popovernya ini. Opsi ini terdiri dari 3 pilihan, yaitu pengaturan, bantuan, dan tentang. Tempatkan sintak popover di dalam div class page content dan posisi sejajar dengan div class list. Nah, ini popovernya ya. Kita copy. Dari mana saya tahu sintak popover seperti ini? Silakan buka sintak di Framework 7 yang masih asli, yang udah pernah saya contohkan di praktikum pertama ya. Ini kita copy, kemudian kita tempatkan di sini di dalam page content dan posisi sejajar dengan div class list. Kita lihat page content, kita cari mana ada page content. Ini page content ya, sejajar dengan div class list. Oke, div class listnya kita kecilkan dulu. Maka penempatannya adalah di sini. Nah, sini kita tata ya, seperti biasa. Nah, seperti ini. Div class popover punya ID CC ya, ID-nya CC. Gini. Jika sudah, maka kita ke langkah berikutnya.
Langkah berikutnya adalah menghubungkan tombol yang pojok kanan atas tadi yang telah dibuat di langkah sebelumnya. Oh, ini salah, bukan langkah 6, langkah sebelumnya ya, dengan pop over yang udah dibuat pada langkah sebelumnya juga. Nah, ini salah ya. Jadi menurut saya salah ketik ini. Dengan cara memodifikasi sintak pada tag A pada tag A ini ya. Silakan modifikasi sintak seperti berikut. Jadi tambahkan di div class write. Jadi div class write yang tadi, yang ini ya. Ini kita tambahkan sintak yang berwarna biru. Kelasnya ditambah pop over open dan diberikan atribut data pop over seperti ini. Kita copy aja bagian birunya saja ya. Copy di dalam kelas ya di sini. Kemudian kita beri atribut data pop over pager cc, karena tadi pop overnya ber-id cc, maka di sini manggilnya data pop over pager cc. Di sini saya tempatkan, di sini kita simpan. Kemudian kita jalankan, coba. Kita tekan tombolnya. Nah, muncul ya. Jadi ini sudah berhasil, yang pop overnya ini namanya pop over ya. Tekan, dia muncul. Cuman kalau saya tekan menunya belum terjadi perubahan apa-apa karena memang kita belum memberikan efek apa-apa ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Berikutnya, pada langkah berikutnya ini ya. Silakan dicoba, udah dicoba. Jika langkah 5 udah berhasil, maka langkah berikutnya adalah membuat pop-up tentang aplikasi. Pop-up ini ditempatkan di dalam tag div class page content dan posisi sejajar dengan div class list maupun div class pop over. Sintaknya sebagai berikut. Jadi ini sama ya, sintaknya dari mana? Dari Pancake Framework 7 yang masih asli. Jadi ada contohnya membuat pop-up, dan pop-up ini saya beri ID AA. Kita copy. Sejajar dengan div class list dan div class pop over di sini ya. Nah, seperti ini kita tata. Seperti ini. Jadi baik div class list yang form awal dulu yang kita lakukan di praktek 2, kemudian div class pop over dan div class pop up ini sama-sama diletakkan di dalam page content, tetapi saling sejajar karena sebenarnya ini komponen yang sejajar. Dia tidak boleh ada pop over masuk pop up atau sebaliknya, atau pop over ini masuk list juga tidak boleh, karena memang seperti ini. List harus sudah ditutup baru ditambahkan komponen yang lain ya, seperti ini. Ini juga sama, jadi harus ditutup ini. Di sini pop-up-nya ber-ID AA. Ya, ini settingan dalamnya ya. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Jika sudah, kita balik ke panduan. Ini ya. Langkah berikutnya adalah menghubungkan salah satu opsi pada pop over di langkah sebelumnya dengan pop up yang telah dibuat di langkah sebelumnya juga. Ini salah ketik, nanti saya betulkan aja modulnya. Silakan modifikasi sintak pop over seperti berikut. Jadi kita tambahkan yang ini. Jadi saya pingin ini halaman pop up tentang. Jadi saya pinginnya adalah jika ini saya tekan tentang ini, maka dia akan membuka pop-up-nya full layar seperti ini ya. Jadi saya beri efek pada opsi di tentang ini. Jadi saya tambahkan kelas pop-up open ya di href-nya yang tentang. Jadi ini di copy, kita tambahkan, kita cari pop-up-nya, pop over-nya ya. Jadi di tentang ini
kelasnya saya tambahkan pop-up open, kemudian saya beri atribut data pop-up pagar AA karena pop-up-nya ber-ID AA. Ini saya copy, saya tempatkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita refresh terlebih dahulu. Kita coba. Nah, ternyata muncul. Nah, tetapi ada sedikit miss ya di sini. Ternyata pop overnya enggak mau nutup. Nah, oke, nutup. Nah, ternyata ini enggak mau nutup ya. Nanti kita modifikasi sedikit juga. Jadi harusnya setelah kita menekan tombol ini tentang, maka dia membuka pop up tetapi juga menutup pop over gitu ya. Caranya gimana? Kita modifikasi sedikit. Ya, mungkin ini tidak saya jelaskan di modul ya. Jadi langsung saja saya praktekkan di sini. Jadi di sini di dalam pop over ini tadi yang tentang, kita tambahkan kelas lagi. Namanya pop over close. Biar dia nutup pop over ya. Kita jalankan, kita coba terlebih dahulu. Nah, sudah hilang kan? Nah, kelihatan lebih bagus. Nah, seperti ini. Sudah kelihatan. Oke. Nah, di dalam pop-up ini sudah ada ya. Ini gambarnya. Jadi di sini. Ini kan img src f7 icons.png yang sudah ada di dalam img. Nah, terus ini ada tulisan praktikum mobile. Nanti ini ada jadi di sini. Nah, ini praktikum mobile. Ini kata-katanya halaman tentang aplikasi bla 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 bla. Ini ada di sini. Muncul di sini kan. Nah, oke, ini kalau saya tekan kok bisa keluar dari pop up, maka sintaknya adalah ini. On click. Jadi ini event lagi ya. Jadi ada event lagi di sini tapi eventnya adalah on click. On click app.popup.close. Jadi ini sintak framework 7 yang digunakan untuk menutup pop-up. Nah, ini ya di sini. Nah, ini app.popup.close. Nah, ini seperti ini. Apakah bisa dengan cara lain? Bisa. Ini enggak harus seperti ini ya. Ini misalkan saya hapus. Saya ganti yang pop-up menggunakan kelas ya. Pop up close. Nah, seperti ini juga bisa sama seperti tadi ya. Nutup pop over juga bisa lewat kelas seperti ini. Kita coba. Kita refresh, kita coba. Nah, sama nutup ya. Lebih simpel sebenarnya tanpa pakai event JavaScript, hanya dengan kelas pop up close. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Sekian untuk praktikum keempat. Jadi ini praktikumnya juga sederhana. Praktikum 4, nanti silakan kalau ada yang tidak paham bisa tanya ke saya di grup ya. Ini lebih mudah dan lebih cepat pengerjaannya karena kita tidak membuat projectnya dari awal. Ini merupakan modifikasi dari project yang dihasilkan pada praktikum 2 gitu ya. Jadi lebih cepat aja waktunya. Baik, mungkin saya akhiri sesi praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.